Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita semua dijauhkan dari segala macam musibah, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kemudahan kembali untuk mempelajari tentang agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh untuk bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu sebab-sebab agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kita semuanya meyakini bahwa kita semua ini akan meninggalkan dunia ini. Kita semua akan mati. Ya. Ada yang ingin hidup terus di dunia, Ibu? Gak ada. Dan kita berharap ketika kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik. Lawannya husnul khotimah apa? Su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan buruk.
Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita semua meyakini ya, apalagi Allah berfirman di dalam beberapa ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ayat 185 surat Ali Imran kalau nggak salah. Ya, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan balasan itu akan Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Dari pahala yang kita dapatkan, amal soleh yang kita kerjakan, pahalanya akan Allah sempurnakan pada hari kiamat. Begitu pula dosa-dosa itu nanti juga akan Allah balas dengan sempurna pada hari kiamat. Nah, kemudian kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses, kata Allah. Orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang. Allah Subhanahu wa ta'ala mendefinisikan kepada kita, Ibu, apa itu yang namanya sukses. Apa kata Allah, Bu? Selamat dari neraka, masuk surga. Itu kata Allah, orang sukses itu. Ya, Allah sebutkan kepada kita. Tapi coba, apa yang kita sering dengar? Siapa itu orang sukses? Iya, orang yang banyak duit. Oh, yang rumahnya paling megah, mobilnya paling mewah, dan seterusnya lah. Padahal Allah ngasih tahu kita, siapa itu orang sukses, selamat dari neraka, masuk surga. Itu orang sukses. Ya, maka kita harus memahami ayat ini, ya. Makanya selanjutnya itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Adapun kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Ya. Dunia kesenangannya menipu, ya. Kita lama-lama hilang. Jangan sampai kita terlena dengan dunia hingga akhirnya mengorbankan akhirat kita. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia yang semu, yang sebentar, apalagi sampai menerjang apa yang Allah haramkan gara-gara mendapatkan kenikmatan yang sebentar. Ya, wal a'yadzu billah, nas'alullaha salamatan wal afiyah. Baik. Ya, ketika kita merenungkan ayat yang mulia ini, maka ya hendaknya kita tahu ya bahwasanya akhirat itu tujuan kita, bukan dunia. Ibu dunia, ya Allah, udah di dunia susah, sulit, nggak punya duit, sengsara, sering kekurangan lah. Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ibadah, yang penting beramal soleh, insya Allah di akhirat kita masuk surga. Jangan sampai sudahlah di dunia susah, nggak ibadah, udah. Iya.
Disebutkan dalam hadis yang sahih, Bu. Nanti di akhirat, Bu, orang yang paling susah hidupnya di dunia, yang paling sengsara di dunia, pokoknya seumur hidupnya orang paling sengsara di dunia itu dia tuh. Entah dia nggak punya duit terus hidupnya penyakitan terus seumur-umur, pokoknya hidupnya paling sengsara, paling susah, paling menderita. Di akhirat dia masuk surga, Ibu. Baru sekali celupan, kata Nabi, kemudian ditanya. Sekali celupan di dalam surga loh. Ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan, penderitaan di dunia? Apa jawab dia? Enggak pernah. Lupa dia, Ibu. Saking nikmatnya, nikmat surga. Lupa dia. Gak usah khawatir. Apalagi orang miskin, kata Nabi, kita sama-sama orang nggak punya, Ibu, ya. Sama-sama orang miskin, ya. Kita bukan orang. Gak usah khawatir. Masuk surganya 500 tahun terlebih dahulu dibandingkan orang kaya. Ya, udah nikmat-nikmat ratusan tahun. Iya. Iya. Gak usah khawatir, ya kan. Sebaliknya, di dalam hadis tersebut ada orang hidupnya paling nikmat di dunia, hidupnya paling nikmat di dunia, segalanya punya, seumur hidup nggak pernah sakit mungkin, pokoknya apa yang dia pengenkan di dunia pasti kebeli. Pokoknya orang paling nikmat lah, orang nomor satu di dunia paling nikmat. Tapi di akhirat dia masuk neraka. Ketika dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka, ditanya, apakah engkau pernah merasakan nikmatnya hidup di dunia? Enggak pernah, katanya. Hilang semua, lupa semua. Ya. Ya. Cita-cita tujuan seorang mukmin dan mukminah adalah surga, bukan dunia. Ya, bukan berarti kita meninggalkan dunia, ya enggak kayak gitu juga, ya. Tetap kita hidup di dunia, tetap harus berusaha. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah bagianmu negeri akhirat, jangan lupakan dunia. Kata Allah, suruh cari akhirat, jangan lupakan dunia. Nah, tujuan kita akhirat, jangan lupakan dunia. Ya, dunia sekedarnya, ya, udah mencari nafkah, udah mencari uang cukup untuk kehidupan, udah. Jangan berlebihan. Yang Allah suruh cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan kebalik. Jangan pernah dengar, ya, cari dunia, jangan lupakan. Enggak, ini kebalik dengan apa yang Allah perintahkan. Atau dunia akhirat 50-50, seimbang. Enggak mungkin dunia akhirat seimbang, enggak mungkin, Ibu. Ya, enggak mungkin. 12 jam dunia, 12 jam, ya. Jadi perhatikan kata Allah, carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Baik. Ya, kita semua ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, makanya di antara hikmah, ya, pelajaran yang bisa diambil dari, ya, orang beriman kepada takdir, Ibu, ya, kepada takdir, ya, kita kan beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah, takdir yang baik maupun yang buruk. Itu hikmahnya, Ibu, agar kita itu tidak memiliki sifat sombong terhadap apa yang kita amalkan dari ibadah kita. Karena kita semua tidak tahu dari akhir kehidupan kita. Ya, kita nggak boleh sombong, Bu, terhadap
apa yang telah kita kerjakan dari amal soleh. Kita nggak tahu akhir dari kehidupan kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Ya. Jadi kesimpulan orang hidup itu nanti dilihat dari akhirnya, Ibu. Ya, dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya baik, ya berarti insya Allah amalan dia selama hidup itu baik. Ya, kesimpulannya tuh di akhirnya atau sebaliknya. Kalau ada orang pas akhir hayatnya tuh buruk, berarti kesimpulannya tuh sebenarnya perjalanan hidupnya, kehidupannya tuh sebenarnya buruk. Ya, makanya kita hati-hati ya dari hal-hal seperti itu ya, harus diperhatikan dari amalan soleh kita, niatnya harus baik ya. Ya, dan kita harus takut dengan yang namanya su'ul khotimah. Gak boleh sombong, gak boleh. Aku mau udah sholat, aku rajin ngaji, aku rajin ibadah, aku rajin baca Quran, aku rajin sedekah. Alhamdulillah, itu alhamdulillah. Cuman tidak boleh sombong. Bersyukur kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah agar kita itu istiqomah sampai akhir hayat kita tuh seperti itu. Kayak gitu loh, ya. Tapi jangan sombong. Jangan sombong, hati-hati ya. Bayangkan Umar bin Khattab, Ibu, dan para sahabat lah yang Nabi SAW bersabda, menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup, Nabi menyebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali dan seterusnya. Apakah orang tersebut kemudian santai-santai apa segala macam, oh udah dijamin masuk surga? Nabi yang menyebut enggak, Bu. Ya, malah ternyata mereka lebih rajin ibadahnya, bahkan mereka takut sampai-sampai ya kalau akhir hidupnya termasuk orang yang munafik atau yang dalam keadaan buruk kayak gitu ya. Karena kita nggak ada jaminan, tidak ada yang menjamin akhirat kita baik, itu nggak ada ya. Jadi tetap beramal soleh, bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya kita istiqomah. Makanya doa yang sering Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, yang sering diucapkan beliau itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sering baca doa ini. Sering baca doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala, kokohkan, teguhkan, tegarkan, istiqomahkanlah hatiku di atas agamamu, di atas amal soleh. Kayak gitu. Sering baca doa ini ya. Seperti tadi ya, para sahabat yang udah dijamin masuk surga masih takut, Bu. Masih takut kalau termasuk orang yang munafik ya. Masya Allah, Umar bin Khattab itu, Bu, ya disebutkan dari keutamaan Umar bin Khattab, Nabi itu kalau seandainya ada nabi lain setelahku, maka Umar bin Khattab itu nabinya. Ya, Masya Allah. Umar bin Khattab itu, Bu, radhiyallahu anhu, setan itu takut sama dia, Bu. Setan itu takut sekali. Udah nggak tahu cara goda Umar. Bahkan kalau Umar disebutkan, kalau Umar lewat gang sini, misalnya lewat gang sini, setan tuh nggak mau papasan, pasti setan lewat gang yang lain. Nggak mau papasan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking takutnya sama Umar ya, luar biasa. Dijamin masuk surga. Ya. Baik. Ya, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita langsung saja sebab agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amalan yang pertama adalah silaturahmi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Bahkan dalam riwayat lain Nabi menyebutkan wa tudfa'u anhu mitatassu, dan siapa yang ingin terhindar dari kematian yang buruk. Ya, jadi salah satu keutamaan silaturahim selain dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, juga terhindar dari kematian yang buruk. Ya, kematian su'ul khotimah, atau kita mendapatkan husnul khotimah. Silaturahmi. Ya. Itu Ibu ya, silaturahmi. Ini ibadah yang luar biasa Ibu. Siapa di antara kita yang enggak pengen rizkinya diluaskan sama Allah? Ya, semuanya pasti ingin, apalagi ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu itu, perempuan itu, fitnah terbesarnya adalah harta. Ya ya, kalau ibu-ibu tuh ujian terbesarnya itu apa Ibu? Ibu-ibu juga ngerasa, ibu tuh lebih ngerti lah ya. Cuma kan saya tahu dari mana, saya belajar. Kalau perempuan itu fitnah terbesarnya, ujian, fitnah di sini namanya ujian maksudnya ya, itu harta, uang, emas, harta benda dan seterusnya, itu perempuan ya. Iya, hati-hati Ibu ya. Iya, ibu-ibu siapa yang pengen rezekinya luas, sambung tali silaturahmi. Silaturahmi Bu, ke kakak adik kita, ya kan, ke orang tua pertama. Kalau dikatakan silaturahmi, yang pertama siapa? Orang tua, bagi orang tuanya yang jauh, seperti saya misalnya. Iya. Kemudian yang di bawahnya ya, silaturahmi atau silaturahim yang masih ada apa? Iya, hubungan darah gitu ya, rahim. Iya. Kakak adik, bibi, apa om gitu, tante om kayak gitu. Ponakan, kayak gitu Ibu, disambung ya. Jangan sampai kita sama saudara itu nggak akur, jangan Ibu ya. Kita dianjurkan silaturahmi supaya kita rizkinya luas, umur kita panjang, umur kita berkah, dan kita terhindar dari kematian yang buruk. Insya Allah Ibu, kalau Ibu rajin silaturahmi, meninggalnya dalam keadaan baik, dikenang orang baik. Oh, ini orang suka rajin silaturahmi ini ya kan. Kalau ada saudaranya yang sakit ditengokin, pokoknya suka menjenguk adik, kakak, om, tante, ponakan, segala macam kayak gitu. Baik. Bayangkan, di antara amal soleh atau ya perbuatan baik Nabi, ketika Nabi dapat wahyu pertama di Gua Hiro itu Ibu, ketika turun wahyu pertama apa? Surat apa? Al-Alaq 1-5 kan. Nabi ketika pertama kali ketemu Jibril kan belum kenal, kan ketakutan tuh. Akhirnya pulang ke rumah, minta sama istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimutinya. Ketakutan luar biasa, ketakutan. Kemudian istrinya yang soleha memberikan apa? Menenangkan. Apa yang disebutkan? Wahai engkau tidak akan celaka. Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Engkau adalah orang yang, ya disebutkanlah perbuatan-perbuatan. Salah satunya apa? Engkau adalah orang yang suka berbuat baik kepada orang, suka menyambung tali silaturahmi. Ya, silaturahmi keutamaannya luar biasa. Makanya
dosanya juga luar biasa, Bu. Ya, dosanya besar sekali orang yang memutus tali silaturahmi. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga, terancam masuk neraka siapa? Orang yang memutus tali silaturahmi. Ya, jangan sampai gara-gara perkara dunia kita tidak memperdulikan atau menggadaikan atau memutuskan tali silaturahmi. Ya, apapun itulah, ya kan, rebutan apa Ibu? Rebutan warisan lah, rebutan tanah lah, ya kan? Iya. Sampai akhirnya bilang, duit mah nggak punya saudara. Saudara itu segalanya. Saudara itu segalanya dibanding uang. Kita kalau kenapa-napa siapa yang mau nolong, ya kan? Orang lain belum tentu. Saudara kita pertama, ya kan? Pasti kakak adik kita. Terus ngomong seperti itu enggak? Ya, kita belajar agama untuk diamalkan. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk mengamalkannya. Baik. Itu yang pertama, ya. Silaturahmi. Kemudian Ibu, yang kedua, di antara sebab agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita pun ingin diperlakukan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini sangat ma'ruf, la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tuh, ya, hadis yang sangat mulia. Agama kita mengajarkan kalau kita memperlakukan seseorang itu, ya kita perhatikan, kita itu kalau digituin seneng enggak, kayak gitu loh. Apapun mau perbuatan kayak mau ucapan kayak, ya, agama kita mengajarkan seperti itu. Nabi kita Muhammad alaihissalam mengajarkan seperti itu. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Ya, kita aja kalau digituin nggak suka, ya kita jangan memperlakukan saudara kita seperti itu. Ya, ini akhlak yang baik. Ya, bahkan para ulama menjelaskan di antara definisi akhlak yang baik itu apa? Ya ini. Kita senang kalau ketemu disenyumin orang, kita senyumin ke orang. Kita senang kalau ketemu disapa, disalam sama orang, kita salamin orang, gitu. Ya, kita nggak suka kalau kita disakitin, diomongin, digibain, dizolimin. Ya udah, kita juga jangan kayak gitu ke orang. Ya. Nah, inilah akhlak yang baik. Makanya dalam riwayat lain kata Nabi, ya, akhlak yang baik itu sona'i al-ma'ruf taqiyya masari as-su. Akhlak yang baik itu Ibu menghindarkan seseorang dari mati dalam keadaan buruk. Itu akhlak yang baik. Keutamaannya apa? Menghindarkan seseorang dari mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Mati dalam keadaan buruk. Ya, artinya kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah jika akhlak kita baik.
Dan iya Ibu ya. Jadi agama kita tuh mengajarkan Ibu, kita bukan hanya baik ya. Hablum minallah kita baik ya, hubungan kita dengan Allah baik, hablum minanasnya juga baik. Kita ya, saya sering mengatakan kayak itu. Jangan kita ya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, apalagi sampai haji umroh, tapi sama ibu nggak akur, sama tetangga nggak akur, adik kakak ribut mulu, ya. Atau sebaliknya, ada orang baik, Masya Allah sama tetangga baik, suka memberi, kalau ketemu senyum, tapi nggak sholat, salah lagi, ya kan? Lah iya, nggak sholat, orang pada puasa, dia nggak puasa, iya, ini salah. Jadi agama kita mengajarkan hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Nggak boleh rajin sholat, rajin baca Quran, pelitnya minta ampun. Ya, atau kebalikannya kayak gitu, dia suka berbagi, Masya Allah baik, wah Masya Allah, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Bapak itu baik loh, baik banget ya Allah, kalau ketemunya pasti nyapa, tapi nggak sholat. Nah ini ya salah juga. Ada yang lebih parah dari itu Ibu. Agama kita itu ibarat bangunan. Bangunan itu ada pondasinya, ya kan? Bangunan itu ada pondasinya. Kalau rumah dong. Kemudian ada bangunan di atasnya. Hablum minallah dan hablum minannas, inilah bangunan di atas pondasi. Ya, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran itu hablum minallah. Ini pondasi. Ada apa hablum minannasnya ya, kita berbuat baik kepada tetangga sesama. Nah, pondasinya ini apa Ibu? Pondasinya adalah tauhid. Pondasinya apa? Tauhid. Ini penting sekali. Kita pernah bahas panjang lebar tentang masalah tauhid dan bahayanya dosa syirik, dan nanti kita akan bahas lagi. Insya Allah. Percuma orang rajin sholat, dia berangkat haji, dia sama tetangga baik, ya, dia suka memberi, orangnya baik, Masya Allah, tapi dia berbuat dosa syirik. Bayangkan bangunan itu kalau nggak ada pondasinya hancur, nggak hancur. Gitu. Maka yang lebih utama dia harus mentauhidkan Allah. Semua ibadahnya hanya untuk Allah saja. Apa yang dia perbuat dari kebaikan, entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu doanya, entah itu berbagi kepada orang, semuanya hanya untuk Allah saja. Gak boleh dia masih berdoa meminta kepada selain Allah, dia masih memberikan sesembahan kepada selain Allah, dia menyembelih untuk penunggu ini, penunggu itu, dia masih percaya dengan jimat-jimat, dia masih percaya sama tukang sihir. Ini yang paling utama ya, ini pondasinya tauhid. Ya, itulah agama kita. Pondasi, kemudian ada bangunan, pondasinya tauhid, bangunan di atasnya hablum minallah dan hablum minannas. Itu Ibu ya. Jadi agama kita mengajarkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kita orang baik, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sampai pun kita telah meninggal, kita dikenangnya orang baik. Makanya dalam riwayat itu Nabi, kalau orang meninggal kemudian orang-orang sekitarnya mengakui dia itu orang baik, insya Allah dia di akhirat itu selamat. Tapi memang diakui dia itu orang baik, bukan hanya sekedar di mulut. Makanya wallahu a'lam, ya di mana-mana sih, bukan hanya di sini ya, di kampung juga. Coba kalau ada orang meninggal Bu,
ketika mau disolatin, ya kan? Ya kan? Iya. Nanti yang ini ngomong, saksikan bahwa ini ahlul khair, ya kan? Ah, iya, maksudnya apa? Iya, iya kan nggak mungkin yang nyolatin ngomong nggak khair kan nggak mungkin, ya kan? Lah iya, kan saksikanlah bahwa mayit ini orang baik, baik, kayak gitu, khair semuanya. Karena memang Nabi menyebutkan kayak gitu. Iya. Ya entah itu ngomong khairnya terpaksa, nggak tahu, ya kan? Lah iya, coba yang meninggal misalnya orangnya sebenarnya buruk, ya kan, buruk, akhlaknya buruk, utang nggak dibayar misalnya, akhlak buruk gitu loh, ya kan, nggak pernah ke masjid, tetap aja ketika orang yang menyelotinnya ngomong kayak gitu, tetap semuanya mengatakan khair. Karena memang ada hadisnya kalau orang baik itu ada keutamaannya di akhir. Toib. Kemudian di antara sebab agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah yaitu memperbaiki hati kita, Ibu. Memperbaiki apa? Hati. Dan inilah sebab yang paling penting. Memperbaiki apa? Hati. Jauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati, Ibu? Hah? Hah? Hasud atau hasad? Ya, sama baik. Hasud, hasad, iri, dengki. Hah? Kayak gitu-gitulah. Sombong, ujub. Yang ujub merasa paling hebat. Ujub. Ini bahaya, Ibu. Ujub, ya kan? Wah, saya mah rajin ngaji, saya mah baca Quran, saya mah sedekahnya. Ujub itu penyakit hati. Gak boleh ya. Kita itu ibu bisa melangkahkan kakinya ke majelis taklim dalam rangka ibadah, menuntut ilmu. Ini siapa yang menggerakkan kaki kita, Ibu? Allah. Kalau nggak Allah berikan hidayah kepada ibu-ibu, kalau nggak Allah tolong ibu-ibu, nggak bakal Ibu. Ya, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan ujub, jangan. Ya. Semua amal ibadah yang kita kerjakan ini kemudahan dari Allah. Allah yang memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Nggak boleh ujub. Kita bisa meletakkan dahi kita di lantai sujud kepada Allah. Ini karena Allah. Semuanya karena rahmat Allah. Nggak boleh ujub. Ini penyakit hati. Iya. Hasad, iri, dengki, apalagi. Ya, apalagi ya. Harus dibersihkan. Ya, harus diperbaiki hati kita, Ibu. Ya, harus diperbaiki, disucikan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Orang hasad, iri dengki sama orang lain, sama saudara, sama tetangga, ini penyakit hati. Ya, kalau tetangganya beli kulkas baru, wah, panas. Iya. Kalau tetangganya motornya baru, pas lewat, sampai meriang, Ibu. Ya Allah ya Rabbi, itu mah kalau sampai meriang mah enggak, bikin penyakit sendiri gitu loh, nyusahin diri sendiri lah. Orangnya udah enak-enak aja kok ya. Jadi ngapa kita yang susah, ya kan? Lah iya kan, udah kayak gitu. Wah, motornya baru datang, bos, motornya gede putih, salah alamat lagi. Harusnya ke sana, dia ke sana. Iya.
Terus udah ngomong sendiri apa sendiri atau ngomong sama tetangga. Oh, itu cicilannya berapa? Iya, jadi kayak mau jadi ribut sendiri, pusing sendiri kayak gitu lah. Sampai jatuh sakit. Ini hasad, iri dengki. Ya, nggak boleh, dalam agama kita nggak boleh ya. Ini penyakit hati. Hasad ini kan Bu, sifatnya iblis. Dosa pertama yang Allah terima dari makhluknya itu ini dosa ini loh. Dosa apa? Dosa hasad. Padahal Allah mengajarkan kepada kita wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Kita berlindung dari orang yang, makanya kita pun juga nggak boleh hasad. Nggak boleh. Dosa pertama yang Allah terima dari makhluknya. Siapa? Iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya udah jadi, malaikat dan iblis disuruh sujud. Kalau malaikat langsung sujud, kalau iblis apa? Hasad, iri dengki, hasad. Ya, dia merasa saya lebih baik ya. Lebih baik, khairum minhu. Wa khalaqtahu min tin. Ya, Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Kemudian dia diciptakan dari api. Ya, nggak mau sujud. Sampai diancam masuk neraka. Mau ibu masuk neraka? Itu setan, iblis ya. Sampai seperti itu. Bahaya ini Bu ya. Jadi sampai mengatakan ya mendingan sengsara, mendingan susah daripada saya disuruh sujud ke Adam. Iblis setan kan udah pasti masuk neraka nanti Bu di hari kiamat, dan sekarang diizinkan oleh Allah untuk menggoda hamba-hamba Allah. Ya, jadi tugasnya setan itu sekarang Ibu sedang mencari teman sebanyak-banyaknya untuk nemenin dia di neraka. Makanya jangan mau diajak jangan mau diajak sama setan. Jangan mau. Ya, setan itu musuh kita. Setan itu musuh kita. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'us syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan. Ya, setan itu membisikkan kepada kita untuk malas ibadah, untuk berbuat dosa, apapun itu dosanya, itu godaan syaitan. Kalau ada manusia terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka yang tertawa siapa Ibu? Setan. Ya, ya, hati-hati dari penyakit hati, ya, hasad, iri. Baik. Kemudian di antara sebab-sebab agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah yaitu memperbanyak amalan sunnah. Memperbanyak amalan sunnah. Ya, amalan sunnah Ibu ya. Kalau amalan wajib itu sudah jelas ya. Amalan yang sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam hadis qudsi, wa ma
taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih cinta tentu terhadap hambanya yang melakukan amalan yang wajib. Ya, jadi amalan-amalan wajib, perintah-perintah yang wajib itu tentu lebih Allah cintai dibandingkan yang sunnah. Ya, yang wajib tentu lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Kemudian dilanjutkan dalam hadisnya, kata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Nah, kemudian kata Allah, Bu, hambaku terus-menerus mendekatiku ya dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Ya, jadi ketika kita mengamalkan ibadah-ibadah sunnah terus hingga akhirnya Allah juga mencintai kita. Ya, kalau Allah sudah mencintai kita, Bu, disebutkan dalam hadis tadi, bila aku telah mencintainya, maka aku pun akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, ya, menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang dipakai untuk melangkah. Maksudnya apa? Nanti pendengaran kita, telinga itu dijaga sama Allah. Tidaklah kita mendengar kecuali yang baik-baik. Mata kita, ya kita tuh kalau dicintai Allah nanti mata kita dijaga sama Allah, memandangnya juga yang baik-baik. Tangan kita berbuat kecuali juga yang baik-baik. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Karena apa? Allah yang menuntun kita semuanya ketika kita sudah dicintai sama Allah. Yang pertama tentu ibadah yang wajib. Allah tuh lebih cinta ibadah yang wajib. Kemudian tidaklah hambaku mengamalkan amalan sunnah terus sampai akhirnya Allah juga mencintainya. Masya Allah, Ibu ya. Yang sunnah aja pahala sudah luar biasa. Ya, Ibu tahu kan ya, keutamaan 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh sebelum sholat subuh itu lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Itu lebih baik 2 rakaat qobliyah subuh, Ibu, itu baru sholat sunnahnya. Makanya ada nggak orang nguasain dunia beserta isinya? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya paling ya raja Arab yang menguasain daerah Arab aja, ya kan? Raja mana? Amerika ya Amerika aja, Asia kayak gitu. Nggak ada yang menguasai seluruhnya. Dan orang yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dibandingkan dunia seluruhnya beserta isi. Nah, itu luar biasa. Itu baru sholat sunnahnya, ya. Maka Ibu, iya, jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir. Ya Allah, aku udah sholat, udah ngaji, baca Quran, masih aja susah. Jangan, enggak. Dunia bukan tujuan kita, Ibu. Enggak usah khawatir. Allah, dunia ini rendah, hina, remeh-temeh. Enggak ada harganya di sisi Allah. Enggak pernah Allah memuji dunia ini di Al-Quran, enggak ada. Yang ada dihinakan. Seperti senda gurau, kesenangan yang menipu, ya kan? Hura-hura. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat, kata Nabi. Mal'unatun fiha, dan dilaknat semua yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa man wala, wa aliman au muta'aliman. Dunia ini dilaknat semua yang ada di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah, ya, orang yang berzikir, dan orang yang mengajarkan ilmu, orang alim,
dan orang yang belajar ilmu agama seperti ibu-ibu. Kecuali itu aja. Dunia ini dilaknat. Gak ada nilainya di sisi Allah. Banyak kata Nabi juga, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, Bu, seperti sayap seekor nyamuk aja. Tapi ternyata enggak ada nilainya. Kalau ada nilainya seperti sayap, maka Allah enggak akan ngasih minum kepada orang kafir. Tapi karena enggak ada nilainya, enggak ada harganya, hina dia, maka dunia ini kasih ke semuanya. Makanya lihat, orang paling kaya di dunia siapa, Bu? Orang kafir. Tahu namanya, Bu? Siapa? Elon siapa? Elon Musk ya, gitu-gitu. Ya orang-orang kafir. Bill Gates, orang-orang kafir. Itu orang-orang paling kaya di dunia. Ya orang-orang kafir. Karena memang dunia buat mereka. Dunia tuh surganya orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Dunia itu penjara, Bu. Dunia penjara buat kita. Ya bukan, ya maksudnya kita tuh ada aturannya hidupnya. Ya kan? Pagi-pagi subuh-subuh lagi ngantuk-ngantuknya harus bangun. Ada yang bangunin lagi, ya kan? Iya, as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya, harus bangun. Itulah orang kayak gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, emang dunia tuh bukan tujuan kita. Dunia bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah akhir. Ya, itu bayangkan. 2 rakaat sholat sunnahnya aja lebih baik dibandingkan, apalagi sholat wajibnya, apalagi sholat subuhnya. Bagaimana lagi pahalanya, Ibu? Jadi, Bu, sholat wajib kita itu, Ibu, ya Allah ya Robbi, sholat maghrib kita lebih baik dibandingkan rumahnya orang paling kaya misalnya. Sholat asar kita lebih baik dibandingkan kendaraannya mereka, ya kan? Ibadah kita lebih utama dibandingkan dunianya mereka. Ya, jadi tujuan kita itu akhirat. Ya, perbanyak mengamalkan ibadah sunnah. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, Ibu amalkan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah yang rawatib, yang mengiringi sholat wajib. Ya, Nabi SAW bersabda menjelaskan tentang keutamaan 12 rakaat sholat sunnah. Apa bu keutamanya? Akan dibangunkan istana di surga, ya kan? Coba 12 rakaat apa saja? 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, Ibu. Yang ngerjainnya 2-2, 4. 2 tambah 4 berapa? 6. 2 rakaat ba'diyah zuhur berapa? 8. 2 rakaat ba'diyah maghrib berapa? 10. 2 rakaat ba'diyah isya berapa? 12. Memang dalam riwayat lain itu 10 bukan 12. Kalau yang 10 itu qobliyah zuhurnya hanya 2. Ya, cuman kalau kita mengamalkan yang 4 tentu lebih baik. Itu sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena ada sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu yang tidak terlalu ditekankan, ya, seperti qobliyah maghrib, qobliyah asar itu ada, ya, 4 rakaat qobliyah asar. Nabi mendoakan rahmat, semoga Allah merahmati siapa yang melakukan 4 rakaat qobliyah asar, mengerjakannya wallahu alam 2 rakaat. Tapi itu ghairu muakkadah, ya. Yang muakkadah itu yang tadi, yang 10 atau yang 12. Istrinya Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini, yang dengar langsung Nabi ngasih tahu itu, Bu,
Ketika mendengar hadis itu sampai hidupnya tidak pernah meninggalkan. Ya, Masya Allah. Ya, langsung mengamalkan ilmunya, tidak pernah meninggalkan. Itulah keutamaan para sahabiat. Ya, apalagi istrinya Nabi. Dan itulah para sahabat kayak gitu, Bu. Kalau dikasih tahu amalan, benar-benar mengamalkan. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memerintahkan kepada istrinya. Istrinya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu tangannya ini, Bu. Tangannya apa? Kasar. Ya, kebanyakan bikin adonan apalah kayak gitu. Kemudian Nabi kan kalau perang itu banyak membawa tawanan, ya. Nah, maksudnya disuruh minta apa? Minta orang untuk membantu pekerjaannya. Ketika Fatimah radhiyallahu anha datang ke bapaknya minta itu, malah Nabi SAW mengajarkan satu amalan. Apa amalannya? Amalan yang kata Nabi itu lebih baik dibandingkan apa yang kamu minta. Amalannya, amalkan setiap sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi totalnya kan 100. Nah, itu. Dan ketika Ali radhiyallahu anhu mendengar hadis itu langsung diamalkan sampai meninggal, tidak pernah dilewatkan, tidak pernah ditinggalkan. Kayak gitu. Ya, utamanya luar biasa atau semangat ibadahnya luar biasa. Ya, maka kita juga berusaha, ya, mengamalkannya semampu kita. Baik. Itu Ibu ya. Jadi perbanyaklah amalan sunnah. Baik. Terakhir atau sudah ini? Ya, di antara sebab yang membuat kita bisa meraih husnul khotimah, jangan berbuat zalim. Jangan berbuat apa, Bu? Zalim, menyakiti orang lain. Entah itu dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita. Ingat, itu bisa membuat kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Seorang muslim itu, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jangan berbuat zolim. Hati-hati. Orang kalau dizolimi, kalau dia berdoa untuk kecelakaan orang yang menzoliminya, doa dia dan Allah nggak ada hijab, nggak ada penghalang, langsung celaka. Hati-hati. Ya, apapun kezolimannya, hati-hati. Entah itu kita ngomongin orang, apa dengan perbuatan kita, ya, hati-hati Ibu ya. Kitanya yang harus merasa, Ibu. Kadang-kadang orang yang dizoliminya itu dia hanya ngeluh-ngeluh sendiri, nggak mau ngomong, ya kan? Entah dia keberisikan, entah dia kebauan misalnya, dia nggak mau ngomong. Tapi dia merasakan nggak enaknya gitu loh. Karena tetangganya misalnya, mudah-mudahan di sini nggak ada, insya Allah kayak gitu. Tapi kalau ada kayak gitu, hati-hati, kitanya hati-hati. Kalau dia berdoa kepada Allah, ya, bisa celaka kita, ya. Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari ya perkara-perkara yang buruk, entah kezaliman, entah penyakit hati, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan dari apa sebab-sebab apa yang telah kita pelajari agar kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita dimudahkan untuk beramal soleh, terutama amalan yang wajib. Kemudian dimudahkan juga untuk memperbanyak amalan sunnah. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Ada yang mau bertanya enggak?
Enggak ya, cukup ya, udah lewat ya. Sudah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal khuzni wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'ifata wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.